快些！自强都中要害，就没下半辈子。干，拍谁？把他推进。 Kisah akan berfokus pada seorang polisi bernama Feng, lebih dikenal sebagai sosok penipu, dengan prinsipnya yang sebatas ingin bebas dalam melakukan sesuatu. Hari itu, ia bersama 2 orang rekannya sedang melakukan penggerebekan untuk menangkap 7 orang tersangka yang diketahui merupakan pengedar narkoboy. Saat sedang melakukan interogasi, Feng menemukan beberapa butir berlian. Ia langsung bertanya terkait siapa dari mereka yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Tanpa diduga, semua orang malah mengaku, bahkan ada 1 orang yang tak diundang yang sama-sama ingin mendapatkan berlian itu. Dan setelah pengejaran berakhir, Fang yang sejatinya dikenal sebagai penipu berhasil menipu kita semua yang menonton, karena pada kenyataannya ia bersama orang misterius yang bernama Chiang adalah teman dekat sesama polisi yang suka melakukan korupsi, memiliki tujuan yang sama, yaitu menipu penjahat untuk mendapatkan keuntungan. Dilihat dari jari telunjuk Chiang yang menggunakan jari palsu, hal itu rupanya terjadi saat penyamaran mereka pernah terbongkar oleh seorang bos narkoba bernama, kita panggil saja Prikitiu, yang dengan kejamnya memotong 1 jari Chiang untuk menebus kesalahan mereka, bahkan meminta agar mencurikan berlian dari musuh bebuyutan Prikitiu, lebih tepatnya kelompok yang berhasil mereka tibu saat ini. Bukannya segera memberikan berlian itu kepada Prikitiu, Chiang justru malah kabur meninggalkan sahabatnya yang sudah dalam kondisi terikat. Feng sadar dan menyadari jika Chianglah yang sudah melakukan hal itu kepadanya. Feng langsung menghubungi temannya itu, dan di situ Chiang mengungkapkan bahwa dirinya dijadikan kambing hitam oleh musuh lama Prikitiu. Hal itu memaksanya untuk kabur. Namun, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Sementara itu, Feng kembali melanjutkan tidurnya, seketika terbangun dalam situasi yang sudah berbeda, di mana 2 rekannya sudah tertangkap oleh anak buah Prikitiu. Salah satu rekan yang bernama Pesaiko pun harus menerima konsekuensi dengan kehilangan 1 jarinya, sekaligus dijadikan jaminan sebelum Feng mendapatkan berlian yang diinginkannya. Peng merasa bahwa 2 orang saja tidak akan mampu menyelesaikan masalah itu. Saat ia dilanda keputusasaan karena Prikitiu dan anak buahnya pergi begitu saja, datanglah seorang pria bernama Aceng. Ia mengaku dikirim oleh Prikitiu untuk membantu mereka mendapatkan berlian tersebut. Untuk sementara, mari kita tinggalkan mereka dan beralih ke Chiang, yang baru saja siuman setelah terjatuh ke dalam jurang. Merasa kesal dengan nasib sial yang menimpanya, ia memilih berjalan kaki tanpa arah, hingga akhirnya tiba di sebuah area persawahan. Di sana, ia bertemu dengan seorang petani bernama Chiu, dan dengan sopan ia meminta izin untuk menumpang bermalam di rumahnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat itu, Chiang sedang berada di kamar mandi. Diam-diam menghitung kembali berlian yang telah ia ambil. Sementara itu, Song anak dari Chiu Ise membuka tas milik Chiang, berharap menemukan sesuatu yang berharga. Aksi itu tak luput dari perhatian sang kakek. Chen yang menyadari bahwa makanan sudah siap namun Chiang belum juga keluar. Chen pun menyuruh cucunya untuk memanggil tamu tersebut agar segera bergabung makan bersama mereka. Chiang yang masih sibuk memeriksa berlian miliknya, malah tertimpa kesialan saat menyadari bahwa air kloset tiba-tiba macet. Keadaan semakin kacau ketika Song datang bersama ayahnya dan terus mendesaknya untuk segera keluar dari kamar mandi. Dalam kepanikan, Chiang tanpa sengaja menjatuhkan beberapa butir berlian ke dalam kloset. Mau tak mau, ia harus mengambilnya kembali dan buru-buru menyembunyikannya. Tapi, sesuatu yang tak terduga pun terjadi.
itu ulah makhluk halus atau sekedar halusinasi, Chiang akhirnya ditemukan dalam keadaan tergeletak, dengan luka cukup parah di bagian kepalanya. Saat memeriksa kondisinya, Chen secara tak sengaja menemukan satu butir berlian tersembunyi di dalam hidung Chiang. Bukannya segera mencari pertolongan, Chen dan keluarganya justru terpaku pada berlian tersebut, terpesona dan sibuk mengamatinya, tanpa sedikit pun berusaha mengobati atau menutup luka di kepala Chiang. Sementara itu, Cheng bersama seorang rekannya bernama Mang tengah dalam perjalanan menuju lokasi Chiang, mengikuti sinyal dari alat pelacak. Di sisi lain, Aceng yang sebenarnya merupakan bagian dari komplotan penjahat tiba-tiba menyatakan keinginannya untuk bertobat. Ia mengaku ingin mengubah hidup dan menjadi seorang polisi. Untuk itu, Aceng pun memohon agar diberi kesempatan dan dibimbing oleh mereka agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tepat di tengah malam, keluarga Chen tidak bisa memejamkan mata. Pikiran mereka terus dihantui oleh keberadaan berlian itu. Akhirnya, mereka kembali berkumpul dengan satu tujuan, mendapatkan berlian tersebut. Tanpa banyak bicara, mereka membawa Chiang menuju lokasi kecelakaan mobil, berniat membuang jasadnya di sana agar seolah-olah ia masih berada di sekitar area itu. Namun, sesuatu yang tak mereka duga pun terjadi. Karena ternyata Chiang masih hidup, keluarga itu pun terpaksa harus kembali melacak keberadaannya. Namun, jejak berupa pasu milik Chiang yang sebelumnya tergeletak justru tidak mereka temukan. Tak ingin membuang waktu lebih lama, Song pun mendapat ide cemerlang untuk mempercepat proses pencarian mereka. Keesokan harinya, Feng bersama dua rekannya akhirnya tiba di desa tersebut. Mereka bertemu dengan sang ibu, yang tampak gugup saat menjawab pertanyaan seputar keberadaan Chiang. Tak berselang lama, Chen datang bersama anak dan cucunya, membawa sesuatu yang mereka sembunyikan di dalam sebuah karung. Aceng yang mulai curiga dengan isi karung tersebut tiba-tiba menendangnya dan memaksa agar karung itu segera dibuka. Namun aksinya langsung dihentikan oleh Feng, yang menganggap tindakannya sudah terlalu berlebihan. Sebagai kepala keluarga, Chen akhirnya memutuskan untuk memberikan keterangan. Sementara ia menyuruh Song dan yang lainnya untuk segera menyembunyikan Chiang di tempat yang aman. Tak lama setelah Mang dan Aceng pergi untuk memeriksa lokasi lain, Feng melihat sosok wanita yang sebelumnya sempat meneror Chiang melintas di dalam rumah. Ia tidak yakin apakah wanita itu masih bagian dari keluarga Chen atau orang asing. Namun keanehan kembali terjadi saat Feng hendak memeriksa dapur di sana. Ia menemukan masakan yang sedang dimasak dalam sebuah panci besar, menimbulkan rasa curiga yang semakin kuat. Sementara itu, Mang dan Aceng pergi menemui Song yang sedang berada di dalam gudang bersama pamannya. Masih diliputi rasa curiga terhadap isi karung yang sebelumnya mereka lihat. Aceng segera mengambil sebuah arit dan bersiap untuk merobek karung tersebut. Karena Aceng dianggap kurang lihai dalam menginterogasi, Mang yang merupakan seniornya segera turun tangan dan menunjukkan bagaimana cara melakukan interogasi dengan benar. Salah satu pertanyaannya yang sederhana hanya menanyakan soal KTP justru membuat sang paman gugup. Dalam kepanikan, ia pun memberi jawaban yang tak terduga. Kemungkinan bahwa Chiang saat ini telah diculik oleh hantu. Song pun ikut menambahkan cerita karangannya. Ia mengaku bahwa 2 tahun lalu pernah terjadi sebuah insiden tabrak lari yang merenggut nyawa seorang wanita. Sejak saat itu, arwah wanita tersebut dipercaya kerap bergentayangan dan menebar teror di wilayah ini. Dengan alasan ingin buang air besar dan masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, Song bersama pamannya memilih keluar lebih dulu. Mereka berpura-pura sibuk agar bisa meninggalkan tempat itu. Tepat saat Aceng ditinggal sendirian,
Pikirannya mulai terusik, ia teringat kembali pada cerita yang baru saja didengarnya. Karena Mang tak ingin diganggu, Aceh memutuskan untuk membereskan sendiri urusan kecil itu. Ia mengambil sebuah paku dan mulai menggantungkan foto ke tempat semula. Tanpa ia sadari, di balik dinding itu, Chiang yang baru saja siuman dari pingsan tengah tergeletak kesakitan. Di saat bersamaan, telepon dari Feng masuk ke ponsel Chiang. Namun ia hanya mampu merintih lemah. Suara rintihan itu terdengar samar keluar, membuat Aceh yang mendengarnya semakin yakin bahwa sosok hantu yang diceritakan sebelumnya benar-benar ada. Feng yang saat ini bersama Chen terus menyusuri hutan yang menyimpan berbagai jebakan untuk menangkap hewan seperti bagong yang menurut Chen sering berkeliaran di area ini. Mereka bermaksud mencari Chiang yang kemungkinan telah tersesat. Sosok wanita misterius itu kembali menampakkan diri, membuat Fang secara spontan langsung melakukan pengejaran. Namun, bukannya berhasil menemukan sosok tersebut, perhatiannya justru teralihkan oleh sebuah tulisan kuno yang terukir di atas batu besar. Tepat ketika Feng baru saja selesai memotret batu itu, tiba-tiba saat kembali sadar, Feng mendapati dirinya sudah berada di lokasi berbeda, tepat di depan sebuah rumah tua yang terlihat melayang dan terpencil di tengah hutan. Ia sontak terkejut ketika mendengar suara rintihan kesakitan dari dalam rumah itu. Saat diperiksa, ternyata ada seorang pria dalam kondisi terikat erat pada sebuah kursi. Namun belum sempat Feng bereaksi lebih jauh, sosok wanita misterius itu tiba-tiba muncul di belakangnya dan menyentuh pundaknya dari belakang. Apa yang sebenarnya terjadi? Feng sudah berada di depan rumah Chen. Ternyata, ia menemukan Chen yang dalam keadaan pingsan di bawah pohon. Di tempat itu pula, Aceh menunjukkan rekaman video dari Prikitiu yang berisi ancaman agar mereka bertiga segera menemukan berlian tersebut. Hal itu membuat Fang marah dan memutuskan untuk pergi demi melanjutkan pencariannya. Namun, saat berada di kamar mandi, ia kembali melihat radar pelacak yang menunjukkan bahwa Chiang masih berada di tempat itu. Bersamaan dengan itu, sebuah pasu entah sejak kapan berada di dalam sakunya membuat Fang mengurungkan niatnya untuk pergi. Ia pun memutuskan untuk menginap demi memastikan semuanya. Malam harinya, mereka bertiga memilih untuk beristirahat di dalam gudang. Di sana, Aceh tiba-tiba menyampaikan pendapatnya mengenai hasil analisanya selama berada di tempat itu yang ternyata persis seperti yang pernah dialami oleh Chiang sebelumnya. Namun, karena Aceh masih dianggap sebagai seorang pemula, Man mencoba memprovokasi Feng agar tidak mempercayai ucapan Aceh. Sementara itu, keluarga yang khawatir Chiang akan ditemukan kembali berkumpul untuk menyusun rencana. Mereka berniat memindahkannya ke sebuah rumah terbengkalai yang terletak di tengah hutan. Chan dan keponakannya dijadwalkan berangkat menuju tempat itu keesokan harinya. Sementara itu, anggota keluarga lainnya diminta tetap menjalani aktivitas seperti biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Feng bersama rekannya yang berencana pergi ke rumah terbengkalai terlebih dahulu mampir ke area persawahan. Di sana, mereka menyadari bahwa sang paman tidak berada di tempat. Ketika ditanya, sang ibu memberikan alasan bahwa keduanya pergi untuk mencari kentang. Alasan itu justru membuat Feng semakin curiga terhadap mereka. Tidak terima dengan tuduhan itu, Cio yang terbakar emosi menuntut agar Fang mengungkapkan tujuan sebenarnya datang ke tempat itu. Ketegangan pun memuncak, hingga terjadi sedikit keributan. Situasi tersebut membuat sang ibu merasa khawatir terhadap suaminya. Namun,
apa yang terjadi selanjutnya justru di luar dugaan. 白仔，把我陪住。 Semua itu sengaja dilakukan oleh Feng untuk memancing kejujuran dari mereka. Dengan memanfaatkan kemahirannya dalam menipu, Feng membuat seolah-olah Cio menyimpan jari palsu milik Chiang. 长官，我们真的不知道，我只知道说你们要找人，可能被某其他抓走。我的生命都唔在这公司。 Chang, yang saat ini sudah berada di dalam bangunan itu kembali sadar meskipun sudah dalam kondisi dahi yang tertanpaku membuat dan merasa heran dan memutuskan untuk menguburnya hidup-hidup. 靠北那还没死呀，别麻烦啦，起码更去台啦。 Di waktu yang bersamaan, Fang dan rekannya yang baru saja tiba juga mendengar keributan tersebut. Mang justru mengira bahwa kejadian itu adalah ulah hantu wanita yang sering gentayangan di wilayah itu. Namun, bukannya mundur, justru diminta maju lebih dulu, diikuti oleh Feng dan satu rekan lainnya yang juga tampak ketakutan. 我相信你，啊。 Tiba-tiba, suara dering telepon mengejutkan mereka. Mang yang sudah ketakutan tak sanggup lagi melanjutkan penyisiran, lalu meminta Feng untuk mengangkat telepon itu. Menurut pengetahuannya, hantu bisa takut pada sosok pemimpin. Di saat yang sama, Aceng yang merasa dirinya hanya seorang pemula secara spontan membuka pakaiannya. Namun, apa yang terjadi setelah itu justru tak terduga. 你拍看啦！ Paman yang baru saja tiba di ladang tiba-tiba dibuat khawatir setelah mendengar suara Feng dan rekannya yang tampaknya sedang menuju ke arah mereka. Hal itu memaksa mereka untuk segera mencari tempat yang lebih aman guna menyembunyikan Chiang. Namun, karena waktu semakin sempit, Song muncul dengan sebuah ide yang menurutnya bisa lebih menghemat waktu. Baru saja tiba di sana, Mang tanpa sengaja menarik pelatuk pistol, hingga peluru mengenai kaki Chiang, tanpa menaruh curiga pada orang-orangan sawah yang ada di dekat mereka. Mereka pun segera pergi, meninggalkan lokasi secepatnya. Tak lama berselang, seorang polisi berseragam menghampiri Chen dan keluarganya dengan maksud memeriksa identitas mereka. Berdasarkan data kependudukan, seharusnya hanya ada 2 orang yang tinggal di wilayah tersebut. Namun, tepat saat hendak meminta KTP, sang polisi tiba-tiba menyadari bahwa orang-orangan sawah yang ada di dekat situ ternyata adalah seorang manusia. Namun, entah siapa sebenarnya keluarga Chen ini. Feng bersama 2 rekannya yang saat itu tengah dalam perjalanan akhirnya menyadari bahwa orang-orangan sawah yang mereka lihat tadi sebenarnya adalah Chiang. Tanpa berpikir panjang, mereka pun memutuskan untuk kembali demi menyelamatkannya. Chiang yang berhasil melarikan diri tiba-tiba tersambar petir, tepat saat Feng dan rekan-rekannya tiba di lokasi. Tanpa membuang waktu, mereka segera melepaskan tali yang mengikat Chiang dan mengambil permata yang masih tersisa. Namun, baru saja mereka memasukkannya ke dalam mobil, tiba-tiba di tengah keributan yang berlangsung, Aceng yang seumur hidupnya baru pertama kali memegang senjata malah melepaskan tembakan secara membabi buta. Salah satu pelurunya mengenai tangki bensin, sementara yang lain mengenai kaki kanan Song. Meski tak disengaja, kejadian itu justru memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Setelah kejadian barusan, muncul masalah baru ketika mereka menyadari bahwa tak ada satupun dari mereka yang sedang menyetir mobil. Hingga akhirnya, mereka sadar bahwa sosok hantu wanitalah yang mengemudikan kendaraan itu. Ternyata, semasa hidupnya, hantu itu hanya tinggal berdua bersama sang ayah. Suatu hari, mereka didatangi oleh keluarga Chen yang tengah melarikan diri dari penjara. Namun, sang ayah menerima kedatangan mereka karena ternyata mereka sudah saling mengenal sejak lama. 外面风声过我们就走好不好？就当帮兄弟一个忙嘛。小丽，出来，我话跟你讲。
Karena keluarga Chen justru merasa terlalu nyaman tinggal di kediamannya, sang ayah mulai merasa risih. Ia pun mencoba mengusir mereka secara baik-baik. Namun, keesokan harinya, keluarga Chen yang tidak terima atas pelakuan itu justru berbalik menyerang. Mereka menyiksa sang ayah hingga tewas. Begitu pula dengan putrinya. Dan itulah alasan mengapa arwah wanita itu terus gentayangan ia ingin meminta bantuan kepada Feng dan rekan-rekannya untuk membalaskan dendamnya terhadap keluarga Chen. Namun, karena momen kemunculannya yang selalu tidak tepat, kehadirannya justru membuat mereka ketakutan, alih-alih memahami maksud sebenarnya. Saat kembali sadar, mobil sudah dalam posisi terbalik, sementara api perlahan mulai membesar. Feng dan rekan-rekannya segera bergegas keluar demi menyelamatkan diri. Namun, saat hendak menyelamatkan Chiang, insiden tak terduga terjadi. Chiang justru tanpa sengaja terkena kobaran api. Sehingga, meskipun api akhirnya berhasil dipadamkan, Chiang yang masih bertahan hidup segera meminta maaf karena telah menyebabkan kekacauan. Di detik-detik terakhirnya, ia mengungkapkan keinginan untuk mati meskipun nyawanya masih bisa diselamatkan. Ia tahu dirinya akan mengalami cacat permanen. Mendengar hal itu, Feng yang tak ingin kehilangan sahabatnya sama sekali tak memedulikan permintaan itu. Ia tetap bersikeras membawa Chiang ke rumah sakit. Namun, apa yang terjadi setelah itu? Akibat kejadian itu, emosi Feng mulai memuncak. Dipenuhi amarah dan rasa kehilangan, ia memutuskan untuk membalas dendam kepada keluarga Chen yang telah menyebabkan penderitaan sahabatnya. Ia lalu meminta Aceng untuk pergi lebih dulu membawa berlian serta jasad Chiang agar bisa dimakamkan dengan layak. Singkat cerita, Mang mulai memancing si paman untuk mengulur waktu, dengan harapan Aceng bisa berhasil keluar dari hutan. Namun, karena ternyata paman adalah seseorang yang ahli dalam bertarung, Mang pun terpaksa harus meladeninya dalam sebuah duel. Akhirnya Mang dibuat kewalahan menghadapi lawan yang begitu lihai dan gesit dalam bertarung. Namun, justru karena itulah semangatnya semakin terpacu. Baru kali ini ia merasakan tekanan sebesar ini dalam sebuah perkelahian, hingga membuatnya benar-benar kalang kabut. Sementara itu, Aceng terpaksa harus mengalihkan perhatian Cio dan istrinya agar Chiang tidak ditemukan, namun usahanya sia-sia. Karena Cio lebih dulu menyadari keberadaan mereka. Sang istri yang sudah tidak sabar ingin segera mendapatkan berlian pun langsung berniat menghabisi Aceng lebih dulu. Song yang mengetahui jika kakeknya menyimpan satu berlian langsung mencari ke dalam kamarnya demi mendapatkan berlian itu, namun baru saja ia menemukannya, Chen menyadari akan kemunculan cucunya. Tepat setelah Chen menghabisi cucunya sendiri, Feng muncul di tempat itu memperlihatkan berlian dengan tujuan memancing Chen keluar menuju area yang dipenuhi jebakan hewan. Meskipun Feng sendiri sempat terluka karena terkena salah satu perangkap, ia berhasil menjerat Chen dalam jebakan yang telah disiapkan. Dalam kondisi tak berdaya, Feng lalu mempersilahkan arwah wanita itu untuk melancarkan aksi balas dendamnya. Keesokan harinya kediaman itu didatangi oleh rekan Feng dari kepolisian. Ia yang sebelumnya sama sekali tidak berniat memecahkan kasus tersebut justru kini akan menerima penghargaan atas keterlibatannya. Namun menurut pernyataan dari rekannya, sosok wanita yang menjadi korban pembunuhan ternyata adalah kaki tangan para narapidana. Seseorang yang selama ini membantu pelarian para tahanan dari dalam penjara. Setelah semua urusan selesai, Fang bersama dua rekannya memutuskan untuk menyerang kelompok Rikitiu. Namun saat mereka tiba di lokasi, yang mereka temukan hanyalah jasad-jasad tergeletak tak bernyawa. Ternyata, kelompok itu sudah lebih dulu dibantai habis oleh Saiko, seorang pembunuh berdarah dingin yang bertindak sendirian.
Cerita pun berakhir dengan sebuah akhir yang tak terduga dan benar-benar membingungkan, sebuah penutup yang meninggalkan banyak pertanyaan di benak para penonton. Lintang